Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran matematika untuk SMK kelas 11 pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa persamaan dan fungsi kuadrat nanti ada 3 materi, yaitu persamaan kuadrat. Yang kedua, nilai diskriminan, rumus jumlah, hasil kali akar-akar, serta menyusun persamaan kuadrat baru. Dan yang ketiga, fungsi kuadrat. Yang pertama dan yang kedua sudah kita pelajari di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Maka sekarang materi yang akan kita pelajari adalah fungsi kuadrat. Pada materi fungsi kuadrat ini ada 4 submateri ya, yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, pengertian fungsi kuadrat. Yang kedua, menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Ketiga, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafik atau unsur lainnya. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dalam rumus fungsi fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, dan c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. X disebut sebagai variabel bebas, Y disebut sebagai variabel terikat. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c akan berbentuk parabola simetris. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x akan kita peroleh jika y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu y, x-nya yang harus 0. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu y, kita harus mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kemudian, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri adalah x sama dengan negatif b per 2a. Koordinat titik puncak atau titik balik adalah negatif b per 2a dan negatif d per 4a. Yang negatif b per 2a itu adalah nilai x. Kemudian negatif d per 4a adalah nilai y. D itu adalah nilai diskriminan. Ingat, diskriminan materinya sudah kita pelajari di video sebelumnya. Yaitu rumusnya b kuadrat dikurang 4ac. Kemudian, menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Titik bantu ini kita peroleh dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan himpunan bilangan real ke persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Langkah berikutnya kita hubungkan titik-titik tersebut untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c memiliki sifat-sifat yang pertama berdasarkan nilai a. Nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti A bisa positif, bisa negatif. Ya. Lebih dari 0 itu positif, kurang dari 0 negatif. Lebih dari 0 atau positif, itu pasti parabola akan terbuka ke atas. Kalau A-nya positif. Fungsi kuadrat yang A-nya positif akan memiliki nilai ekstrim minimum atau kita notasikan nanti dengan Y min. Kemudian jika A bernilai negatif, atau kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Sehingga fungsi kuadrat ini memiliki nilai ekstrim maksimum. Ya. Jadi itu yang berdasarkan nilai A. Ada positif dan negatif. Kemudian yang kedua, sifat grafik fungsi kuadrat ini bisa kita ketahui dengan menentukan nilai diskriminannya. Jadi hanya melihat atau menentukan nilai diskriminan, kita bisa menentukan sifat-sifat yang kedua. Nilai diskriminan, ingat kemarin b kuadrat dikurang 4ac. Secara geometri, nilai diskriminan berkorespondensi dengan titik potong grafik dengan sumbu x. Yang pertama, jika nilai diskriminannya positif, maka pasti grafik tersebut akan memotong sumbu x di 2 titik berbeda. Kemudian jika nilai diskriminannya 0, maka grafik hanya menyinggung sumbu x di sebuah titik.
Kemudian jika nilai diskriminannya negatif atau kurang dari 0, maka grafik tidak memotong, tidak juga menyinggung. Berarti dia di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Nanti nih yang D-nya negatif akan ada 2 lagi. Tapi kita lihat dulu gambarnya, sketsa dari grafik fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu bentuknya parabola, ya. Kita bisa lihat dari nomor 1, 2, dan 3, itu nilai A-nya positif, lebih dari 0. Maka dia terbuka ke atas. Yang 4, 5, 6, A-nya negatif, atau kurang dari 0. Grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Perhatikan yang nomor 1, D-nya. Untuk yang D-nya kurang dari 0, dia tidak menyentuh, tidak memotong sumbu X, dan tidak menyentuh sumbu X. Ini nanti akan disebut sebagai definite positif. Yang nomor 4 itu, dia tidak menyentuh sumbu X, dan tidak memotong sumbu X. Dia sebagai definite negatif. Nah, yang nomor 2 dan nomor 5, perhatikan untuk yang nomor 2, dia terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0. Karena A-nya positif, maka parabola terbuka ke atas. Nilai diskriminannya sama dengan 0, dia menyentuh atau menyinggung sumbu X. Yang menyinggung sumbu X tersebut di nomor 2, titik balik minimum. Yang nomor 5, titik puncak. Kemudian untuk yang nomor 3 dan nomor 6, perhatikan. Yang nomor 3 dan nomor 6, nilai diskriminannya lebih dari 0 atau bernilai positif nilai diskriminannya. Tetapi nilai A-nya berbeda. Yang nomor 3, nilai diskriminannya positif, maka dia memotong sumbu X. Tapi karena A-nya lebih dari 0, dia terbuka ke atas. Yang nomor 6, nilai diskriminannya juga positif, dia juga memotong sumbu X. Tapi nilai A-nya negatif, maka dia terbuka ke bawah. Kemudian tadi saya sudah sedikit menjelaskan untuk yang gambar nomor 1 dan nomor 2. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak menyinggung dan tidak memotong sumbu X. Namun, ketika nilai A-nya lebih dari 0 atau positif, maka dia disebut definite positif. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0, maka dia disebut sebagai definite negatif. Kenapa? Karena seluruh grafik berada di bawah sumbu X. Kalau yang A-nya lebih dari 0, seluruh grafik berada di atas sumbu X. Agar memahami materi ini, perhatikan contoh berikut. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 5. Karena A-nya 1, berarti A lebih dari 0. Sehingga grafik fungsi kuadrat nanti akan terbuka ke atas. Kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Caranya, kita tentukan nilai X1 dan X2 dengan cara faktorisasi. Cara faktorisasi sudah kita bahas di materi sebelumnya. Linknya ada di bawah video ini, lihat di deskripsi ya. Maka kita peroleh X tambah 1 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Untuk X tambah 1 sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1. Untuk X dikurang 5 sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan 5. Jadi titik potong terhadap sumbu X itu kita dapat negatif 1,0 dan 5,0. Lihat yang pertama X-nya negatif 1, Y-nya 0. Berarti negatif 1,0 dan 5,0. Yang kedua kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Caranya, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan ini. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. Maka Y sama dengan negatif 5. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y, kita dapat 0, negatif 5. X-nya 0, Y-nya negatif 5. Langkah berikutnya kita tentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Sumbu simetri itu adalah nilai X pada koordinat titik balik. Ya, rumusnya negatif B per 2A. B-nya tadi nilainya negatif 4, A-nya 1. Maka kita masukkan negatif dari negatif 4 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan koordinat Y, kita gunakan yang negatif D per 4A. D itu adalah nilai diskriminan yang rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. B-nya negatif 4, A-nya 1, C-nya negatif 5.
substitusikan. Maka kita peroleh negatif dari negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 5 dibagi 4 kali 1. Hasilnya adalah 36/4. Jadi negatif 36/4 kita dapat nilainya negatif 9. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya adalah 2, negatif 9. Kemudian kita tentukan titik bantu lainnya. Misalnya untuk X sama dengan 1. Jadi ini nilai X-nya bebas ya. Saya ambil nilai X sama dengan 1. Cari yang termudah saja. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ini ke persamaan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Sehingga kita peroleh persamaan Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikurang 5. Yaitu negatif 8. Maka titik bantunya adalah 1, negatif 8. X-nya 1, Y-nya negatif 8. Berikutnya kita hubungkan titik-titik yang kita dapat tadi sehingga kita peroleh grafiknya seperti ini. Perhatikan nih yang pertama titik potong pada sumbu X ya, negatif 1,0. Kemudian titik potong pada sumbu X yang kedua adalah 5,0. Kemudian kita peroleh titik potong pada sumbu Y 0, negatif 5. Lalu kita peroleh juga sumbu simetrinya yaitu nilai X 2 ini. Perhatikan garis ini 2. Lalu nilai Y-nya negatif 9. Ini untuk koordinat titik balik. Dapatlah kita 2, negatif 9. Materi yang terakhir, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafik atau unsur lainnya. Yang pertama, jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 serta melalui titik XA, YA, maka persamaan grafiknya bisa kita tentukan dengan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Untuk menentukan nilai A, kita bisa mencarinya dengan mensubstitusikan nilai XA dan YA ke persamaan grafik, sehingga kita peroleh nanti YA sama dengan A dikali XA dikurang X1 dikali XA dikurang X2. Yang kedua, jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di X1,0 dan melalui titik A, XA, YA, maka persamaan grafiknya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 kuadrat. Untuk menentukan nilai A, kita tinggal mensubstitusikan nilai XA dan YA ke persamaan grafik sehingga kita peroleh YA sama dengan A dikali XA dikurang X2 kuadrat. Yang ketiga, jika grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak P, XP, YP, jadi hanya titik puncaknya yang diketahui, kemudian dia melalui titik tertentu, misalnya titik A di XA, YA, maka persamaan grafiknya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Kemudian yang terakhir, jika grafik fungsi kuadrat melalui titik A, X1, Y1, kemudian titik B, X2, Y2, dan titik C, X3, Y3. Maka persamaan grafiknya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Untuk mempermudah kalian memahami, perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 2,0 dan negatif 3,0 serta melalui titik 4, negatif 28. Dari persamaan ini kita dapat X1-nya 2, X2-nya negatif 3, kemudian XA-nya 4 dan YA-nya negatif 28. Maka untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat kita gunakan rumus fungsi Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Kita substitusikan nilai X1 dan X2 ke Fx. Sehingga menjadi Fx sama dengan A dikali X dikurang 2 dikali X tambah 3. Nah, jadikan ini persamaan 1. Kemudian kita tentukan nilai A dengan mensubstitusikan nilai XA dan YA ke persamaan 1. XA-nya tadi 4, YA-nya negatif 28. Sehingga kita peroleh negatif 28 itu adalah YA sama dengan A dikali 4 dikurang 2 dikali 4 ditambah 3. Maka negatif 28 sama dengan 4 dikurang 2, 2. Dikali 4 tambah 3, 7. Jadi 2 dikali 7, 14. Maka 14 dikali A sama dengan 14A. Sehingga nilai A adalah negatif 28 dibagi 14, yaitu negatif 2. Kemudian kita substitusikan nilai A negatif 2 ini ke persamaan 1, yaitu persamaan Fx sama dengan A dikali X dikurang 2 dikali X ditambah 3.
Maka menjadi fx sama dengan negatif 2 dikali x dikurang 2 dikali x ditambah 3. Selanjutnya kita kalikan x dikurang 2 dikali x tambah 3 itu menjadi x kuadrat ditambah x dikurang 6. Sehingga fx sama dengan negatif 2 dikali x kuadrat negatif 2x kuadrat. Negatif 2 dikali x negatif 2x. Negatif 2 kali negatif 6 positif 12. Maka fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 12. Jadi kita peroleh persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 2,0 dan negatif 3,0 serta melalui titik 4, negatif 28 adalah fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 12. Demikian materi ini saya sampaikan. Silakan kalian kerjakan latihannya. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat di bawah ini. 1. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 6. 2. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 9. 3. Fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah x dikurang 6. Kemudian, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui nomor 4, titik 1, negatif 15, 0,8, dan negatif 1,5. Titik 6,0, 2,0, dan 1,5. Dan titik 4,5 yang melalui titik puncak negatif 2,1. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.